Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, sidang jemaat Tuhan, para pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Long Asbanu, GP Fata Boyolali. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, karena situasi pandemi COVID-19 yang kini semakin melonjak, maka kembali ibadah dilaksanakan secara online. Ibu dan Bapak, apapun cara ibadah kita, yang penting hati kita tulus di dalam Tuhan. Maka dimanapun kita berada, baik di gunung maupun di lembah, di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Marilah Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, kita akan siapkan hati kita, kita akan masuk dalam hadirat Allah. Mari kita akan bersama-sama mengangkat semua pujian untuk kemuliaan kepada Bapa kita di surga. Hormat bagi Allah Bapa. Biarlah segala pujian, segala hormat kembali kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian ini. Oh
saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita mau menghampirikan Allah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau merayakan ibadah pada saat ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus Sang Gembala Agung dengan hati yang sungguh-sungguh mau bersumpah secara pribadi dengan Engkau. Percayalah saudara, bersumpah pribadi dengan Tuhan Yesus itu akan mendatangkan anugerah terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya bahwa mungkin sebagai manusia, engkau saat ini ada yang berbagai beban dan ukuran hidup yang cukup berat. Percayalah, pertolongan Tuhan Yesus itu tidak akan pernah terlambat. Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara pada pagi hari ini. Dia siap untuk menolong saudara. Dia siap untuk menjaga saudara. Dia siap untuk memberikan kelegaan dan jalan keluar buat saya dan saudara. Karena saudara, kemarilah dan akan datang di hadapan Tuhan, dan kita akan merayakan kebaktian pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memelihara segala sesuatu yang telah diciptakan. Oleh karena itu maka pada saat pagi hari ini turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai yang sejahtera dari Roh Kudus kiranya menyertai dan diberkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama berdoa ya Allah. Kami mengucap syukur untuk atas kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami semuanya. Sekalipun kami ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin melonjak, namun kami belum melihat kasih dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus yang begitu sempurna untuk kami semuanya. Di mana kami harus diberikan kesempatan pada Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan hingga saat ini. Kami pun boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah, karena jalan anugerah dan kasih daripada Allah kami diberikan kesempatan pada Tuhan untuk kembali beribadah kepada Engkau sekalipun secara online pada pagi hari ini. Namun kami percaya bahwa dengan cara apapun, baik di gunung maupun dalam bawah, kami tahu bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Dan pada pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau siap untuk menolong kami, Engkau siap untuk memulihkan kami, Engkau siap untuk melawan kami, Engkau siap untuk memberkati kami sekalian. Karena Bapa berdoa dalam nama Yesus, yang akan menghampiri satu persatu pada pagi hari ini. Oh semua sidang jemaat Tuhan dan para pemirsa di mana mereka berada, apapun beban mereka, apapun masalah kehidupan mereka, apapun persoalan hidup mereka, kami percaya oh pagi hari ini adalah pagi lambatan Allah. Pagi hari ini adalah pagi anugerah. Pagi hari ini adalah pagi di mana Engkau akan menyatakan kasih-Mu, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu, Engkau akan menyatakan rahmat-Mu. Karena kebahagiaan Bapa biar Engkau menjawab melawan pemberkatan kami sekalian. Biar Bapa yang kembali kuatkan, yang susah dihidupkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat akan diberikan kelegaan pada Engkau. Jamah, lawan, pulihkan semuanya ya Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga bersama-sama berdoa ya Allah untuk bangsa negara kami. Allah kerana memberkati bangsa kami yang kami cintai, Indonesia. Indonesia dilawan oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Engkau. Indonesia diselamatkan oleh Engkau. Indonesia diberkati oleh Engkau ya Allah. Jauhkanlah bangsa kami ya Allah, baik itu berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar yang berusaha untuk mengguncangkan bangsa kami, memecah belahkan bangsa ini. Oh kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Dan Engkau akan menyediakan kesejahteraan buat bangsa kami, ketenangan dan kedamaian buat bangsa kami. Kami juga menyerahkan Bapak TNI dan Polri yang berusaha untuk menjaga persatuan keutuhan dan bangsa kami ya Allah. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan perlindungan buat mereka semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur ya Allah, karena hanya oleh anugerah dan kasih dari Allah pesta demokrasi di bangsa kami yang telah berlangsung tanggal 9 Desember yang lalu semua boleh berjalan dengan baik. Biar Bapak, orang-orang yang telah Engkau pilih Bapak untuk memimpin kami ya Allah, baik itu para gubernur, para wakil gubernur, para bupati, wakil bupati dan para wali kota serta wakil wali kota, semua diberkati oleh Engkau ya Allah. Biar Bapak semua situasi tetap aman, kondusif dan diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapak di surga. Kami pasrahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Gereja-gereja Tuhan semua diberkati oleh Tuhan, dilawan oleh Tuhan. Dan biarlah Bapak, kami berdoa khusus Tuhan untuk saudara
Bapa di sorga, kami juga menyerahkan Bapak seluruh sidang jemaat Tuhan. GPI Fata Boyolali, dimanapun mereka berada, Allah kiranya menyertai berkati seluruh cabang GPI ini. Tuhan Engkau memberkati. Dan juga kami telah berdoa Bapak untuk sesepuh kami, Bapak Pendeta dan Ibu Surya Kusuma. Tuhan kiranya menyertai berkati mereka sekalian, kekuatan kesehatan Tuhan milik mereka semuanya. Bapak di sorga, sebentar lagi kami pun akan mendengarkan suara firman Allah. Biar Engkau akan berbicara dengan kami sekalian. Dalam nama Yesus, Hamba mohon mereka semuanya ini. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita akan sama-sama memperhatikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Hosea pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Hosea pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemudian mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan dan berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberikan kepadanya, memberitahu kepadanya, sebab roh berzina menyesatkan mereka, dan mereka berzina dengan meninggalkan Allah mereka. Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, para pemirsa, demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa, Bapa di sorga, bukakan, singkapkan segala rahasia dan firman untuk kami sekalian pada pagi hari ini. Berfirman Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang rekan hamba Tuhan yang kini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk melayani Tuhan. Beliau bersama dengan istrinya menjadi pembicara di setiap seminar, baik itu pria sejati maupun seminar-seminar tentang keluarga. Namun apa yang terjadi di dalam latar belakang kehidupan daripada keluarga ini, saudara yang terkasih, suaminya itu adalah seorang dari Manado, sedangkan istrinya itu berasal dari orang Kraton Solo. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah mereka menikah, maka mereka diberkati oleh Tuhan, dan ada beberapa perusahaan besar yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada mereka sekalian. Namun apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin mereka diberkati oleh Tuhan, maka semakin mereka mulai menikmati akan kenikmatan dunia, dan akibatnya semakin mereka diberkati oleh Tuhan, maka mereka semakin melupakan akan Allah pencipta mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena perusahaannya banyak, lalu kemudian berkat atau keuangan yang mereka dapatkan itu juga banyak, maka apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Orang berkata bahwa kejatuhan dari seseorang itu kalau bukan harta maka tahta, kalau bukan harta tahta maka wanita atau pria. Saudara terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, sang suami ini kemudian terbuai dengan kenikmatan dunia. Akibatnya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian pulang dari kantor itu biasanya jam 2, lalu kemudian jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, terus
apa yang terjadi sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya dia pulang sampai pagi hari jam 6 pagi, lalu kemudian dia kembali ke kantor di perusahaannya. Saudara kasih, istrinya mulai firasat dan berpikir, ada apa gerangan dari suamiku? Lalu kemudian ketika dia bertanya kepada suaminya, saudara dia berkata, ada meeting, ada urusan kantor dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi saudara kasih? Semakin lama maka waktunya untuk dia kembali bersama dengan istri dan anak-anak ini semakin tidak menentu. Dan akibatnya apa yang terjadi saudara? Dia pun tidak kembali ke rumah. Dia terlibat di dalam kehidupan dunia. Dia terlibat di dalam kenikmatan dunia. Dia hidup di dalam pergaulan bebas. Dia hidup di dalam dosa kenajisan. Dia hidup di dalam dosa perzinahan dan lain sebagainya. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika istrinya mulai tahu bahwa suaminya sedang melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah, dia tidak marah kepada suaminya. Tapi ketika suaminya pulang, istri ini dengan siap sedia, dengan tulus melayani dan menerima akan suaminya, dia mempersiapkan segala sesuatu, menyediakan makan, menyediakan handuk, peralatan mandi, memasakkan air panas untuk kemudian suaminya mandi dan lain sebagainya. Saudara kasih, itu terus dilakukan oleh sang istri. Ketika suaminya tidak pulang, lalu kemudian ada banyak omongan yang datang kepada dia. Itu loh suamimu lagi ini dan itu loh suamimu lagi berjalan bersama dengan si A, si B dan lain sebagainya. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun istrinya mendengar begitu banyak kabar seperti itu, istrinya tetap percaya. Dia berkata, suamiku adalah suami yang baik. Suamiku tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Dia kemudian beberapa saat lamanya ketika dia pulang, istrinya ini menerima dia dengan tulus hati, dengan penuh kasih. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Istrinya tetap setia untuk menerima suaminya. Istrinya tetap setia untuk berdoa buat suaminya. Istrinya tetap setia untuk melayani suaminya. Sekalipun secara manusia, namun suaminya betul kurang ajar terhadap istrinya. Namun sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, dia tetap setia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada dia semakin hari semakin mundur daripada Tuhan, akibat daripada semakin hari dia semakin terlibat dan terjerumus ke dalam berbagai dosa, maka perusahaannya mulai guncang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian keluarga ini terlibat di dalam hutang yang cukup besar nilainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian lama kelamaan perusahaan-perusahaan ini mulai terjual satu persatu, dan akibatnya mereka hidup menderita amat sangat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun begitu menderita, sekalipun perlakuan dari suaminya seperti itu cukup menyakitkan dan menyayatkan hati dari sang istri, istrinya tetap setia untuk menerima, mengasihi, berdoa dan mau melayani akan suaminya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika orang berkata, suamimu lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji di sana, di sini dan lain sebagainya. Tetapi istrinya berkata, tidak, aku percaya suamiku adalah suami yang baik. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika semuanya menjadi ludes, mereka kemudian harus mengalami hutang piutang yang cukup besar. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian anak-anak keluarganya berantakan dan sebagainya. Tetapi istrinya tetap percaya dan berharap kepada Allah. Suatu ketika sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suaminya sudah cukup lama tidak kembali kepada istrinya karena dia sudah punya banyak selingkuhan di luar sana. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan suatu ketika dia kembali, istrinya menerima dia dengan begitu penuh dengan kasih. Istrinya melayani dia dengan cukup luar biasa. Kalau kemudian sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keterpurukan, maka ketinggalan akan suaminya ini. Dia kemudian menyadari, iya ya, walaupun saya memperlakukan akan istri saya sedemikian rupa, saya menyakiti hati dia, saya kemudian hidup di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Saya menyakiti dan melupakan hati istri saya melukai akan perasaan dan hati dari anak-anak saya, tetapi mereka mau tetap menerima saya seperti ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suami ini kemudian tersadar, dia kembali kepada istrinya, dia meminta maaf kepada istrinya, dan apa yang terjadi? Mereka pun kembali bersama-sama dengan Tuhan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga
dipulihkan oleh Tuhan. Mereka kembali diangkat oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang tidak bisa sekolah, ternyata Tuhan pulihkan semuanya. Perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pun menolong mereka. Mereka tidak ada kekurangan. Dan akibatnya apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara di hadapan banyak hamba Tuhan, di hadapan banyak anak-anak Tuhan, baik itu untuk seminar-seminar keluarga dan juga pria sejati sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Suami istri ini mereka menyaksikan dan mereka membagikan pengalaman hidup yang begitu baik, tapi kemudian dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Sekalipun mereka tidak setia kepada Allah, namun Allah tetap setia kepada mereka sekalian. Akibatnya apa yang terjadi saudara dan dikasih? Ketika mereka kembali kepada Tuhan, hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan, dan anak-anak mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga ketika orang anak dari keluarga ini, mereka semua sekolah di Amerika sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, dan keluarga ini sangat diberkati dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara yang dikasih, sebagaimana kisah dua orang hamba Tuhan ini, demikian pula kondisi dari kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka hidup kepada Tuhan, mereka meninggalkan akan Tuhan, mereka tidak setia kepada Allah. Dan akibatnya apa yang terjadi saudara dikasih? Mereka melakukan perzinahan rohani, yaitu mereka berpaling dari penyembahan kepada Allah, dan mereka menyembah kepada dewa-dewa kekejian yang telah dimiliki oleh mereka sekalian. Mereka melupakan Allah, mereka berpaling dari Allah, dan akibatnya apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Semua itu mendatangkan kecemburuan dari Allah untuk mereka sekalian, sehingga kemudian Allah menyuruh Nabi Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan pelacur, untuk menunjukkan kepada umat Israel bahwa kehidupan mereka itu seperti seorang perempuan pelacur. Mereka hidup dalam persinahan, mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kemunafikan. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka terjatuh seperti itu, Allah tetap memanggil mereka, Allah mengasihi mereka, dan Allah mau supaya mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, mereka berubah setia, dan kemudian mereka kembali kepada Allah. Namun sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, semakin hari mereka semakin jauh dari Tuhan, semakin hari mereka semakin tidak setia kepada Allah. Saudara yang dikasih, sebagaimana orang Israel pada waktu itu yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan, semakin hari semakin tidak setia kepada Allah. Demikian pula kehidupan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kelihatannya, kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang melayani. Tetapi dalam kehidupan kita sekalian, kadang-kadang kita juga masih terlibat di dalam berbagai hal yang tidak terpuji, yang tidak memuliakan Allah. Bahkan mungkin saat ini saudara, ada di antara saya dan saudara yang engkau mulai hari-hari ini mulai jauh dari Tuhan, engkau mulai tidak setia kepada Allah. Maka sudah dikasihkan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Allah cemburu kepada umat Israel, demikian Allah cemburu kepada engkau. Dan lewat firman Allah pada pagi hari ini, sebagai abdi Tuhan, saya mau katakan kepada Anda, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah setia kepada Allah, kembali dan taat kepada Allah. Maka engkau akan melihat dan mengalami kuasa dan kasih kepada Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupanmu. Tetapi ketika engkau tidak mau setia kepada Allah, engkau tidak mau berpaling kepada Allah, maka akan ada berbagai dampak negatif yang akan engkau alami di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah dampak dari ketidaksetiaan di mana kita berpaling dari Allah, meninggalkan Allah? Mari kita akan telah beberapa hal lewat kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau lihat dampak ketidaksetiaan dengan meninggalkan Allah kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak ketidaksetiaan dengan meninggalkan Tuhan adalah semakin kita akan semakin menjauh dan semakin hari semakin melupakan akan Allah kita. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 dikatakan umat binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mengenal Allah yang ditujukan oleh Allah kepada
kepada umat Israel, bukan berarti bahwa umat Israel, khususnya kaum Yehuda pada waktu itu, mereka tidak mengenal akan Allah, mereka tidak beragama, tetapi mereka adalah orang-orang beragama, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dulunya percaya kepada Allah. Tapi akibat daripada dosa, di mana mereka mulai meninggalkan Allah dan bukan menyembah lagi kepada Allah, tetapi menyembah kepada ilah-ilah atau berhala-berhala kekejian di mata Tuhan, maka kemudian mereka berpaling seolah-olah mereka tidak mengenalkan Allah, sehingga semakin hari mereka semakin jauh dari Allah, semakin hari mereka semakin meninggalkan Allah, semakin hari mereka semakin tidak setia kepada Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat tidak ada pengetahuan atau tidak ada pengenalan Allah bukan berarti bahwa Israel tidak memiliki agama, bukan berarti bahwa mereka tidak mengenalkan Allah, tetapi sesungguhnya perbuatan mereka di mana mereka mulai meninggalkan Allah, maka kemudian Allah berkata bahwa umat itu binasa karena tidak mengenal akan Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengenal akan Allah adalah mereka mengambil sikap atau tindakan meninggalkan Allah, berubah setia kepada Allah, dan mereka berpaling dari Allah dan menyembah kepada dewa-dewa kekejian. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang umat Israel, khususnya kaum Yehuda yang berpaling dari Allah dan meninggalkan Allah, berubah setia kepada Allah, dan mereka menyembah dan setia kepada dewa-dewa kekejian yang sangat najis dan kotor di hadapan Tuhan. Demikian pula kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin ada saatnya Anda semakin jauh dari Tuhan, semakin hari engkau semakin kendor, engkau bukan mungkin saat engkau tidak menyembah kepada berhala-berhala kekejian seperti apa yang dilakukan oleh kaum Yehuda pada waktu itu, umat Israel pada waktu itu. Tetapi sedekah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun masih memegang berhala-berhala kesia-siaan dalam kehidupan kita sekalian. Ketika kita sakit, ketika kita punya masalah, banyak orang tidak lari kepada Tuhan, tapi mereka lari kepada orang-orang pintar, mereka lari kepada para dukun dan sebagainya, para normal dan sebagainya. Mereka tidak meminta petunjuk dari Allah, tetapi mereka masih menyembah. Lari kepada orang-orang yang dianggap hebat, orang-orang yang dianggap sakti oleh mereka sekalian. Bahkan sedekah dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang juga masih mendoakan Tuhan. Bahkan ada begitu banyak orang yang masih melakukan hal-hal ritual yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka masih melakukan ritual-ritual di mana mereka mungkin pergi dan mengadakan tirakatan dan lain sebagainya. Ada yang tidur di kuburan, ada yang tidur di gua-gua, ada yang bertampar dan lain sebagainya, ada yang kumpul dan lain sebagainya untuk mencari jalan keluar atas saja persoalan dan masalah kehidupan yang mereka alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai abdi Tuhan, saat ini saya sampaikan kepada Anda bahwa semuanya itu tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera buat Anda dan saya. Semuanya itu tidak akan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk setiap masalah persoalan kehidupan yang kau alami. Tapi saat ini sudah dikasih, datanglah kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kepada Anda dan saya jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah persoalan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang masalah penyembah berhala. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya tidak punya berhala. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita, kedagingan kita, bahkan hal-hal yang menjadi hobi kita yang tidak berkenan kepada Allah, itu adalah merupakan berhala buat kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya kemajuan zaman, orang-orang yang dulu sebelum punya HP, itu mereka membaca Alkitab. Sebelum mereka punya HP, mereka rajin berdoa, rajin untuk bersaat teduh, rajin untuk beribadah biar lama mereka semakin betah, karena mereka merasakan akan pelawatan dari Allah, kasih dari Allah, kuasa dari Allah. Tetapi apa yang terjadi saat ini sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika muncul gadget-gadget yang begitu canggih sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Alkitab boleh ditinggalkan. Orang melihat segala sesuatu itu ada di handphone, dan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang membaca Alkitab 1 jam, itu sudah bosan sekali. Orang mendengarkan khotbah 1 jam, itu rasa-rasanya kantornya ada duri, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau mereka nonton televisi,
game online, maka mereka lupa makan, lupa untuk beraktivitas, lupa untuk membaca firman Tuhan, lupa untuk bersekutu dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kadang-kadang handphone itu menjadi berhala kecil yang sulit untuk dilepaskan, yang sulit untuk ditinggalkan. Kita lebih setia kepada handphone kita daripada kita setia kepada Allah. Kita lebih mengandalkan handphone kita daripada mengandalkan Tuhan. Kita lebih banyak membaca akan status di grup kita, atau di Facebook kita, di Instagram kita, di gadget kita, daripada kita membaca akan Alkitab. Kadang-kadang kita sulit untuk membaca Alkitab, tetapi lebih mudah untuk kita membaca HP suci kita. Sehingga apa yang sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa-rasanya kitab suci itu sudah bukan zamannya, tetapi HP suci yang menjadi tren di akhir ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan Allah, dan akibatnya semakin jauh dari Tuhan karena pengaruh dunia, pengaruh perkembangan teknologi dan sebagainya. Tapi ingat, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, baca firman Allah, saat teduh, maka itu akan membawa saya dan saudara mengalami kekuatan iman di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, kita melihat dampak ketidaksetia akibat kita meninggalkan Allah adalah kita akan semakin hari semakin terjerumus ke dalam dosa. Ayat yang ke-7 dikatakan, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka akan kutukan dengan kehinaan. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka akan kutukan dengan kehinaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan ketika umat Israel meninggalkan Tuhan dan berubah setia, maka mereka semakin terjerumus ke dalam dosa. Ketika kita perhatikan raja-raja Israel pada zaman Hosea, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa raja-raja pada zaman Hosea itu melakukan banyak kejahatan, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika rajanya sudah tidak setia kepada Allah, maka tentu rakyatnya juga ikut, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika rajanya menyebab kepada berhala-berhala kesia-siaan, maka rakyatnya pun ikut, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga umat Israel pada waktu itu, mereka semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin terjerumus ke dalam dosa. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan di dalam firman Tuhan, kita perhatikan bahwa di sana dikatakan bahwa tidak ada kesetiaan dan kasih, tidak ada kesetiaan dan kasih. Tetapi mereka hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina dan lain sebagainya. Mereka melakukan kekerasan dan perubahan darah, menyusun perubahan darah melalui latar belakang sejarah. Kita bisa melihat begitu gelapnya politik Israel pada zaman pemerintahan Nabi Hosea. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat Sakaria yang digantikan oleh Salum, dan Salum digantikan oleh Menahem. Dan kita perhatikan baik Sakaria, mereka hidup melakukan hal-hal yang begitu jahat di hadapan Tuhan. Kemudian digantikan oleh Salum. Salum pun melakukan berbagai kejahatan yang amat sangat di hadapan Tuhan. Dan kemudian digantikan oleh Menahem. Dan kemudian Menahem pun melakukan berbagai kejahatan setelah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita melihat ketika Menahem dibunuh dan digantikan oleh Pekaya, maka yaitu anak dari Menahem yang meneruskan kekuasaan ayahnya. Raja ini akhirnya memerintah hanya 2 tahun lamanya, dan masa pemerintahannya dipenuhi dengan berbagai kejahatan seperti halnya ayahnya, yaitu Menahem, dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya dia mengalami karma seperti halnya ayahnya, seorang perwira yang membunuh raja. Demikianlah juga dia dibunuh oleh perwiranya sendiri yang bernama Pekah bin Remalia, yang akhirnya menjadi raja Israel selama 21 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dosa yang begitu besar inilah sampai secara ekstrem Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk menikahi seorang perempuan Sunda dan menggambarkan tentang bangsa Israel yang tidak lagi setia kepada Allah. Oleh karena itu, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana orang-orang Israel, sebagaimana raja-raja Israel pada zaman pemerintahan zaman Nabi Hosea, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka semakin jatuh ke dalam dosa, semakin mereka
Anda dan saya meninggalkan Tuhan, ketika Anda dan saya berubah setia kepada Allah, maka Anda akan menjadi sasaran empuk dari iblis. Anda akan mengalami berbagai tantangan. Semakin hari Anda akan semakin jauh, semakin hari Anda akan semakin terjerumus, semakin jauh Anda akan semakin menghilang dari Allah. Dan akibatnya saudara dan saya akan binasa ketika Anda mau melupakan akan Tuhan, ketika Anda mau meninggalkan Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai abdi Tuhan, saya mau berkata kepada Anda, kembalilah kepada Tuhan kita Yesus Kristus saat ini. Ketika masih ada waktu, kembalilah kepada Dia, karena waktu anugerah itu akan berakhir. Ketika pintu anugerah akan tertutup bagi saudara dan saya, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Ingat, ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan, karena selagi ada kesempatan supaya engkau bisa menerima anugerah dan kasih karunia keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah kepada Dia. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan akan peristiwa Natal, untuk mengingat kasih dari Allah yang begitu besar buat saya dan saudara, sehingga Dia telah datang ke dunia ini untuk mencari saya dan saudara yang telah berdosa, supaya saya dan saudara telah diselamatkan. Namun saudara, coba Anda renungkan, ketika Yesus datang mencari Anda, lalu kemudian Anda lari menghilang dari Yesus, apakah yang dilakukan oleh Yesus? Karena saudara yang terkasih, Natal hadir buat saudara yang berdosa. Natal hadir buat saudara yang jauh dari Tuhan. Natal hadir buat saudara yang saat ini meninggalkan Allahmu. Kembalilah kepada Dia. Tuhan memanggil saya dan saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah situasi dunia saat ini yang diliputi dengan berbagai tangisan, duka dan air mata karena COVID-19 yang melanda akan dunia ini. Saudara, ketika Anda jauh dari Tuhan, ketika Anda meninggalkan Tuhan, ketika Anda berubah setia kepada Tuhan, dan ketika Anda saat itu dipanggil pulang oleh Tuhan, kemanakah engkau akan ditempatkan oleh Allah? Apakah engkau akan ada bersama dengan Yesus dalam surga yang kekal dan abadi? Ataukah engkau akan dilemparkan ke dalam lautan neraka? Karena Tuhan datang buat engkau, Tuhan memanggil engkau, Tuhan mencari engkau. Tetapi semakin Dia mencari, engkau semakin lari, semakin Dia menyapa engkau, engkau semakin diam, semakin Dia mengajar engkau semakin jauh meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pintu anugerah tertutup bagi engkau. Sahabat, kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus selagi pintu anugerah masih terbuka buat saya dan saudara. Hal yang ketiga, saudara saudara Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Anda tidak setia kepada Allah dan Anda meninggalkan Allah, maka hal yang ketiga akan Anda alami dalam kehidupan ini, Anda akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Apakah penghukuman daripada Tuhan? Mari kita perhatikan dari ayat ke-9 dan ayat ke-10 dikatakan demikian. Maka seperti nasib rakyat ketika nasib imam, aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika Anda dekat dengan Allah, maka Anda sebagai seorang imam, Anda sebagai seorang raja, Anda sebagai seorang pelayan Tuhan adalah orang yang sangat dihormati. Tetapi saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berkata kepada Nabi Hosea untuk disampaikan kepada para raja Israel dan juga anak-anak Tuhan, yaitu kaum Yehuda, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, bahwa seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Engkau tabur dalam dosa, lambat atau cepat, engkau juga akan menuai akibat dari dosa. Dan ingatlah, akibat dari dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, penghukuman Allah adalah bahwa mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan dan berpegang kepada sundal. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, firman Allah datang kepada umat Israel, khususnya kaum Yehuda lewat Nabi Hosea. Di mana Allah mengingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan karena mereka bersundal, mereka tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, itulah penghukuman dari Allah untuk orang-orang Israel. Dan bukan hanya itu saja, tapi mereka juga mengalami berbagai hal yang begitu
dan juga umat Israel pada waktu itu ketika mereka meninggalkan Allah. Karena itu sudah dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman Allah yang datang kepada bangsa Israel pada waktu itu, sebagai nasib rakyat yang meninggalkan nasib iman, apa akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan memuaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Maka sudah dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika mengesankan kau meninggalkan Tuhan, ingat firman Allah berkata, apa yang kau lakukan yang jahat adalah Tuhan, Tuhan akan membahaskannya kepada Anda. Dan bukan hanya itu saja sudah dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi firman Allah juga berkata bahwa mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan karena mereka bersundal. Mereka bersundal tetapi tidak menjadi banyak setelah mereka akan meninggalkan Tuhan. Artinya apa sudah dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus? Mungkin kita bekerja begitu banyak, mungkin kita bekerja begitu keras, tetapi masalahnya hasilnya tidak ada sama sekali. Kita mengumpulkan banyak, tapi seperti angin yang meniupnya dan kemudian hilang sekejap. Dapat keluar, tiba-tiba ada masalah ini, masalah itu, masalah ini dan itu, dan akibatnya apa terjadi? Tiba-tiba semuanya ludes habis, dan akibatnya apa? Kita terpuruk. Saudara kasih, saya tidak tahu apa kondisi yang engkau alami saat ini. Mungkin engkau sedang terpuruk. Satu hal yang saya sampaikan kepada Anda saat ini sebagai anak Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Coba uji diri, apakah engkau masih setia kepada Allah? Apakah engkau setia untuk membaca Alkitab? Apakah engkau masih setia untuk beribadah kepada Allah? Apakah engkau masih setia untuk berdoa? Apakah engkau masih setia untuk bersatu dulu di hadapan Tuhan? Kalau tidak, kembalilah kepada Allah, maka Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita belajar kepada Tuhan lewat apa yang telah dikatakan oleh Allah lewat firman-Nya untuk kita sekalian pada saat ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan bahwa pada masa pemerintahan pada Raja Nabi Hosea, kita perhatikan bahwa kejahatan bahkan berhala-berhala didirikan di mana-mana sehingga perbuatannya sangat menyakiti akan hati Tuhan. Dan kemudian Allah terpaksa harus melakukan penghukuman kepada Israel. Allah memakai Tiglat-Pileser, Raja Asyur, untuk merebut kota-kota Israel, yaitu Ayon, Abel, Bet-Maakah, Yanoah, Kades dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, dan diangkutnya semua penduduknya di dalam pembuangan. Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan dalam kitab raja-raja itu juga merekam banyak aksi kekerasan dilakukan oleh para penguasa di zaman Hosea. Kita perhatikan, Zakaria adalah seorang raja Israel yang hanya memerintah 6 bulan karena mati dibunuh oleh Saul bin Yabes yang menggantikannya menjadi raja. Dan Zakaria yang dibunuh itu adalah raja yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat kejahatannya seperti Yerobeam bin Nebat yang menyebabkan di bawahnya kekuasaannya orang Israel berdosa pula. Dan Saul bin Yabes juga menjadi raja hanya selama 1 bulan karena mati dibunuh oleh perwiranya sendiri yang berusaha untuk merebut kekuasaannya. Nama perwiranya ini adalah Menahem, seorang yang sangat sadis dan berperilaku barbar. Pada waktu Menahem memusnahkan Tirsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka perwira itu menjadi sangat murka dan secara membabi buta membantai semua orang di dalam kota tersebut, dan dibelahnya semua perempuan-perempuan yang mengandung. Saudara-saudara Tuhan Yesus, betapa terjadi penumpahan darah. Kejahatan merajalela, pembunuhan terjadi di sana sini akibat dari mereka meninggalkan Allah. Saudara dikasih orang, Anda perhatikan akan dibaca daripada para raja Israel yang telah meninggalkan Tuhan, maka Anda akan melihat bahwa mereka akan mengalami dampak kehidupan yang sangat sadis di hadapan Tuhan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari selagi masih ada kesempatan, setialah kepada Allah. Sekalipun engkau tidak setia kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap setia buat saudara. Sekalipun Anda meninggalkan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan Anda, karena Dia adalah Bapa yang setia, bahkan yang setia sampai mati di atas kayu salib, karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konon di Jepang ada sebuah legenda di mana ada seekor anjing yang setia menemani tuannya. Dan tuannya ini bernama Profesor Dr. Elizabeth Yuno, guru besar di Universitas Tokyo.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang profesor itu memiliki seekor anjing dan anjingnya itu diberi nama Hachiko. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak anjing ini setia sekali dengan sang profesor. Ketika profesor hendak pergi ke Universitas Tokyo, maka sang profesor biasanya naik kereta api. Saudara kasih, ketika profesor dari rumah berangkat ke stasiun untuk naik kereta api ke Universitas Tokyo, maka Hachiko senantiasa menemani akan sang profesor. Saudara yang terkasih, ketika sang profesor sampai di stasiun kereta api, lalu kemudian dia naik kereta api, maka Hachiko tetap menunggu sang profesor di stasiun kereta api sampai sang profesor selesai mengajar di Universitas Tokyo dan dia kembali. Ketika dia turun dari kereta api, maka Hachiko akan menjemputnya dan sang profesor akan pulang bersama-sama dengan Hachiko ke rumah mereka. Itulah yang dilakukan oleh sang Hachiko, anjing yang begitu setia kepada sang profesor bertahun-tahun lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika sang profesor ketika sampai di Universitas Tokyo, maka sang profesor tiba-tiba sakit, saudara yang terkasih, dan akibatnya sang profesor tidak tertolong dan meninggal dunia. Saudara yang terkasih, Hachiko tetap menanti di stasiun di Tokyo, sehingga kemudian sang profesor setelah meninggal dunia, dia kemudian dikuburkan. Hachiko tetap menunggu di stasiun bertahun-tahun lamanya. Hachiko menunggu di sana, dan dia tetap menunggu dan menanti akan tuannya sang profesor. Tetapi ternyata sang profesor tidak pernah kunjung pulang untuk bertemu dengan anjing kesayangannya yang begitu setia, yaitu Hachiko. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, awalnya Hachiko itu diajak mengantar dan menjemput tuannya di sebuah stasiun kereta api. Setiap hari Hachiko selalu menunggu dengan setia kedatangan sang profesor. Suatu saat di tahun 1925, sang profesor tidak muncul di stasiun kereta api karena meninggal dunia di tempat dia mengajar. Namun Hachiko dengan kesetiaan yang luar biasa tetap menanti hingga tengah malam. Keesokannya, lusanya, bahkan dikisahkan seterusnya selama 10 tahun Hachiko menanti akan sang profesor. Sudah kasih, suatu saat Hachiko tertabrak dan mati seketika. Dan akibatnya apa yang terjadi, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hachiko ini dia tetap setia untuk menanggung sang profesor hingga akhir hidupnya. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Hachiko bisa setia kepada sang profesor, bagaimana dengan Anda dan saya yang menyebut diri Anda sebagai anak-anak Tuhan? Apakah Anda mau setia kepada Tuhan, ataukah Anda akan kalah terhadap Hachiko? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau seekor anjing yang bernama Hachiko bisa setia kepada sang profesor, kepada Tuhan, masakan saya saudara yang adalah milik ciptaan Tuhan, yang mana Yesus mati buat saudara, tapi Anda mau melupakan dia, Anda mau berubah setia kepada dia dan meninggalkan dia. Sahabat yang terkasih, lihatlah kondisi hidupmu saat ini, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia menunggu saya dan saudara, karena dia sayang kepada Anda dan saya. Sudah kasih, pintu anugerah saat ini terbuka buat Anda. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, maka engkau pasti akan diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara kasih, marilah kita datang kepada Tuhan. Cobalah kita merenungkan sejenak akan kebenaran firman Allah kita sekalian saat ini. Apakah Anda masih dalam posisi setia kepada Tuhan? Ataukah mungkin air-air ini engkau mulai meninggalkan Tuhan? Saudara kasih, sejak bulan Maret tahun 2020 hingga pada saat ini, kita tidak bisa beribadah secara tatap muka. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu persis apa yang kau lakukan. Apakah engkau masih setia untuk membaca Alkitab? Apakah engkau masih setia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi Anda, di dalam saat teduh Anda? Atau mungkin Anda semakin lama semakin meninggalkan Tuhan? Atau mungkin ada di antara kita sekalian yang saat ini engkau telah berjuang, berusaha keras, engkau mendapatkan banyak, tetapi tiba-tiba menghilang. Engkau berusaha untuk makan, tetapi tidak menjadi
sebagai kemelut di dalam firman. Saudara, kalau itu karena engkau tidak setia kepada aku, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kembalilah memperbarui akan komitmen kehidupanmu. Kembalilah setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang Anda. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan mendapatkan saya, saudara. Kalau engkau adalah orangnya, datanglah kepada Yesus. Yesus kasih engkau. Yesus mendorong saya, saudara. Sekalipun Anda tidak setia, Dia tetap setia. Kalau engkau adalah orangnya, datanglah kepada Yesus. Mari kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian. Dan kalau saudara adalah orangnya, taruh tangan kiri pada dadamu, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa saudara. Sebelumnya, mari kita naikkan pujian. Tuhan Yesus setia.
dalam hati Bapak Yesus, saudara Tuhan, dia akan selamat. Kalau kau adalah orang yang berada kepada Tuhan Yesus saat ini, kau menyadari engkau adalah orang berdosa, kau rindu untuk diselamatkan. Nah, ketika engkau meninggal dunia, ketika dunia berakhir, engkau mau masuk surga, maka datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan pribadi. Percayalah, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda pasti akan selamat. Kalau engkau adalah orangnya, ikuti saya kita berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, namun saya bersyukur Tuhan Yesus mau datang kepada saya, orang berdosa. Ampuni saya Tuhan Yesus akan semua salah dan dosa saya. Saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang Kau, masuklah dan bertata serta berkuasa atas seluruh kehidupanku saat pagi hari ini, menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat dalam kehidupanku saat ini dan sampai selama-lamanya. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih, hari ini ada beberapa sebuah anugerah dan besar buat Anda yang mau menerima Yesus. Percayalah saudara, ketika kau dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika hari kiamat tiba, dunia berakhir, Anda dan saya pasti diselamatkan. Karena firman Allah berkata dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Selamat bergabung bersama dengan kami, keluarga besar Kerajaan Allah, bertumbuh di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih, demikian suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus oleh semakin hari semakin nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa pula untuk makan makanan yang sehat. Jaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan, maka Anda pasti akan selamat. Karena itu saudara kasih, mari kita akan terus bersekutu dengan Tuhan, dan biarlah hidup kita tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara kasih, demikianlah saudara yang ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kita berkati. Tadakanlah tangan di hadapan Tuhan, dan kita akan mengakhiri saudara ibadah pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari Tuhan Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai berkat Ibu dan Bapa, saudara-saudara dikasih, para pemirsa, mulai dari pagi hari ini hingga hari Natal, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Sampai jumpa kembali pada minggu yang akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noh Asman. Shalom.